kayaknya nih cukup ngasih informasi kalau si tilesnya ini ngikutin dimensi kayu. Jadi dia kayak ada dempulan nutnya. Mhm. Halo semuanya, selamat datang di sesi kedua kita atau bisa dibilang chapter kedua kita di Menerka. Jika sebelumnya kita membahas satu arsitektur di Bandung, sekarang kita menuju ke Bali dulu. Satu arsitektur yang cukup lama telah dibangun di Bali, sekitar tahun 1994, Alila, dan akan disketsa oleh Yobi kali ini. Yuk kita ikutin bareng-bareng. Yobi? Oke. Jadi pada Menerka kali ini kita akan sedikit membahas proyek yang cukup lama. Jadi proyek ini didesain atau dia arsiteknya adalah Kerry Hill, salah satu arsitek yang ternama dulu yang cukup berperan besar dalam desain hospitality khususnya resort yang ada di Bali. Dan yang akan kita terka nggak banyak, tapi hanya part kecil dari hotel ini. Jadi Hotel Alila Manggis ini hanya part kecil saja yang menurut kami menarik rasanya untuk dibahas dan mungkin aja kita bisa pakai ke depannya atau bisa kita terapkan untuk proyek-proyek kalian atau proyek-proyek fitness ke depannya. Oh ya, mungkin sedikit intermezzo. Kalau dulu Alila Manggis ini namanya Desrai Manggis. Kemudian karena perubahan manajemen dan lain sebagainya dibeli oleh Alila dan sampai sekarang dikenal sebagai Alila Manggis. Nah, hotel ini cukup lama, berdiri tahun 1994 dan berlokasi di Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali. Ya tentunya mengusung tema atau konsep arsitektur Bali yang pas begitu, dan yang menjadi ciri khas utama dari resort ini adalah juga landscape-nya, karena banyak pohon kelapa yang dibiarkan natural begitu tumbuh dan sangat-sangat menarik. Tapi untuk kali ini kita akan hanya membahas small details dari resort ini. Oke, jadi ini yang akan kita bahas kali ini di detail railingnya. Kalau teman-teman bisa di detail railing ini akan kita bahas. Jadi ketika saya ke sana ini cukup kayak apa ya, langsung tertuju gitu matanya ngelihat kok aneh ya. Saya awalnya sih kira ini enggak bench gitu, enggak, bukan tempat duduk, bukan hanya hiasan gitu. Ternyata baru tak coba lihat lebih dekat gitu, ternyata ada tempat duduk gitu, ternyata ada bench gitu di sini. Yang mana menurut saya menarik sih. Kita nggak kepikiran kalau railing itu ya kalau desain tahu saya itu railingnya cuma sebagai tempat buat cuma railing. Cuma railing buat safety gitu aja. Tapi si arsitek Kerry Hill tuh memanfaatkannya dengan baik. Jadi railing ini mempunyai dua fungsi gitu, selain sebagai safety tapi juga bisa dipakai untuk menikmati pemandangan, maksudnya kayak tempat duduk-duduk gitu, mungkin opsi duduk di teras yang menciptakan experience baru dalam menikmati suasana lingkungan sekitarnya, yang mana view-nya ini bagus banget sih kalau misalnya teman-teman mau kunjungan ke situ, view-nya bagus banget. Jadi view utamanya pantai kan ya? Iya betul, jadi view utamanya pantai. Jadi mungkin itu juga tujuannya ada bench di sini, jadi menikmati view-nya itu lebih santai gitu, lebih lebih enjoy gitu menikmatinya. Mungkin itu sih, ini ide yang menurut saya cukup menarik untuk yang kita akan bahas. Oke, saya akan coba menggambar sedikit proporsi dari si rel ini.
kalau kita bisa terka gitu. Jadi kelihatan kalau misalkan ini saya masih menerka aja ya. Mungkin modul kamu, mungkin itu sekitar 3,5 sampai 4 meter mungkin ya jarak kolomnya atau berapa kira-kira? Ya Kalau kayak saya sekitar 4 nggak sih? mungkin Mungkin dari tampak depannya baru kelihatan jelas ini perspektif kayak ada distorsi. ya rasanya sekitar 4 meteran. Sekitar Jarak- 4 ya, Ru? Ya, 4 meteran jarak antar kolomnya. Jadi si kolom Balinya ini pun dia berdiri di luar railing gitu. Jadi masih terdefinisi. Ya. Mungkin tujuannya dari segi konsep mungkin agar arsitektur Balinya itu masih terdefinisi dengan baik, juga proporsinya itu juga bisa dicapai dengan baik gitu. Jadi seolah-olah secara visual satkonya ini adag-adag ini berdiri di atas sebuah lahan lagi ya gitu. Jadi kalau saya lihat malah bukan seperti lantai 2 gitu. Benar. Ya kayak benar. suatu berdiri di sebuah platform ya. Iya betul. Jadi benar-benar mendefinisikan arsitektur Balinya. Nah, kalau dilihat dari proporsi si railing itu sendiri, mungkin railing itu sekitar 3/4 dari luas mungkin ya, setuju nggak kira-kira? Atau 3/4 dari lebar maksudnya, sorry. 3/4. Kalau dari proporsi sih kayaknya iya sih. 3/4 atau 2/4. Ya, si railing ini kemungkinan proporsinya ya 3/4 dari dari keseluruhan lebar teras. Itu cukup baik dari segi proporsinya dan fungsional dari segi fungsinya karena bisa menampung 2 orang gitu pas gitu duduk saling hadap-hadapan terus lihat ke pantai gitu, bisa duduk saling hadap-hadapan gini mungkin terus ini bisa lihat ke pantai. Ada yang dari sudut pandang gini nggak ya yang lebih dekat? Ini kalau dilihat lebarnya sekitar 80-an ya. Dalamnya lebaran ya? bench. Ya, sekitar 80. Kalau itu 8. Berarti kalau itu 80 kayaknya panjang benchnya ini sekitar 2 meteran deh. Atau 2,5 mungkin. Ya sekitar segitu kayaknya. Ya 2,5 sih kayaknya. Nah, kira-kira sekitar 2 sampai 2,5 ya. Ya make sense sih. Pas gitu buat 2 orang. Ya ini mungkin sisanya berarti sekitar 1 sampai 80 sampai 1 meter mungkin. Meter atau ya sekitaran. Jadi total itu kurang lebih terkal itu 4 meter. Ya. Mana kalau modul ruang itu nggak terlalu sempit, nggak terlalu lebar kan. Jadi pas ya proporsinya. Oke. Dari proporsi ini proporsi luar atau proporsi luas, proporsi dari floor plan-nya. Ada kalau misalkan dari segi tingginya itu yang kita terka mungkin dari sisi railingnya ini itu kurang lebih 1,1 mungkin atau 1 meter atau mungkin kurang 1 meter. Kalau dilihat dari ini kan coba lagi di fasad depannya, jadi pembagiannya kan pas 2 kali ya. Kalau ini 500 kayak ketinggian. Maksudnya kalau tinggi bench-nya tuh 50 cm belum termasuk cushion tuh ketinggian. Mungkin ini 90 ya. Mungkin ya. Ya. Saya rasa total juga railing ya. Jadi ini kemungkinan 45 tuh itu sudah enak gitu, pas gitu 45 sampai bench ya. Bukan. Ya, itu sampai bench 45. Baru habis itu tinggi dari bench ke railingnya lagi 45.
Jadi kurang lebih ini bersihnya itu 90 cm sih. Itu kayaknya udah minimum ya dari standar railing ya. Ya 90, kalau nggak salah 90 sampai 1 meter. 90 sampai 1,1 meter. Nah, Ya. sekarang kita akan coba terka dari sisi lebih detail lagi, lebih mendetail lagi dari segi sambungan, sambung lantai, dan dari segi strukturnya yang juga bikin kita penasaran gitu. Oke. Sebelumnya saya sudah buat semacam terkaan begitu, tapi ini saya kita perlu diskusikan sih apa yang saya udah terkaan. Mungkin masih ada kurang, mungkin masih ada salah. Jadi saya coba kita mulai dari sambungan lantai dulu mungkin ya. Jadi di sini kalau kita lihat, jadi bench-nya ini dia punya struktur sendiri gitu. Kalau dari fasad dia nggak kelihatan, jadi dia kayak ngeblend gitu sama railingnya. Juga karena overhangnya ini mungkin juga cukup panjang. Mungkin membuat kita fokus gitu sama garisnya ini. Yang kita lihat, mata kita lihat tuh fokus sama garisnya, sehingga ini tidak ngeblend gitu. Dan itu ditutup kan? Ditutup Maksudnya yang sebelah sini, sebelah sini ini ada railing lagi kan nih? Ada kayak yang railing kecil-kecil yang mengkamuflasekan kayu struktur. Ini enggak ya? Lagi. Tapi tidak tutup sih. Tidak ditutup ya. Oke. Dia ditutupnya cuman itu kan dua deret gitu. Yang ditutup itu cuma bagian dalamnya aja berarti ya? Iya, betul. Jadi dia berada di antara ini kan khas railingnya kita bisa bilang. Jadi berada di sini satu, kemudian berada di sini. Jadi tengah-tengah gitu sih, kayak gitu. Iya. Nah, kita asumsikan, yang saya asumsikan, mungkin ini bench-nya ini dia strukturnya full kayu rasanya full kayu, hanya join ke lantai antara kayu dan lantai ini yang menggunakan bantuan si steel plate, si baja gitu. Itu sih yang saya asumsikan. Nah, ini yang coba saya terka gitu segitunya. Jadi ini kayunya ini mungkin kayu yang balok itu cukup besar. Mungkin 8-12 mungkin dia, atau dia square ya. Dilihat dari sudut ini yang di interior tuh kayak square sih. Mungkin 10-10 mungkin ya. Atau lebih kecil. Ya, sekitar 10. Kalau lebih kecil enggak sih, 10 sih. Kita asumsi sih masih 10 cm. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain bisa kayak tulis tuh kalau teman-teman nanti. Nah, mungkin ini dari segi metode dan caranya cukup konvensional kelihatannya, tapi pada zaman dulu, kita balik lagi nih zaman dulu gitu. Iya, zaman dulu. Ini cukup 94 lagi. Nah, ini mungkin salah satu hal inovatif gitu yang dilakukan arsitek dan kontraktor pada zaman itu, sudah mulai mencoba kombinasikan antara struktur baja dan struktur kayu. Nah, pertimbangannya mungkin ya kenapa pakai baja, kenapa nggak kayu? Ya mungkin karena itu dari segi kekuatannya mungkin akan lebih kuat gitu ketimbang kayu ditanam di bawah itu, mungkin agak sedikit risky gitu mungkin. Karena melihat dari sisi bentangannya sini juga cukup panjang. Ya, nanti kita bakal bahas railingnya juga sih. Dan itu juga ngaruh ke railing di sampingnya juga kan. Kalau dia pakai kayu langsung ditanam gitu kan, nggak ada yang megang lantainya yang cukup kokoh. Jadi ya kemungkinan juga selain dari bench-nya,
yang menggunakan baja juga di railing-railingnya pun mungkin pakai ada angkurnya mungkin. Iya. Dan Nah itu nanti kita bahas ke situ. Ya saya juga mungkin prediksi seperti itu karena melihat kayu yang dipakai untuk railing ini rasanya tipis banget. Iya, diameternya kecil. Oke. Nah, dari sisi struktur pemasangan lantai, dari sisi struktur pemasangan bench lantai ini kira-kira seperti ini. Terus kita coba lanjut ke kayunya, ke railing sekitarnya. Jadi railing sekitarnya itu yang saya teka itu ya sebelum ke sana dulu ya. Ya. Ini masih penasaran sama ini kan baja ya, struktur baja dan kayu. Dan ada kita lihat di sini ada penutupnya adalah tiles kan ya. Iya betul. Kira-kira ini dia dipasang duluan kah atau setelah? Maksudnya apakah baja dan tilesnya dipasang duluan kah baru kemudian masuk itu si kayunya, atau kayu dan bajanya duluan baru tilesnya yang ikut ya? Jawaban ini mungkin belum tentu benar ya, tapi kalau pandangan saya, kalau misalkan bajanya dipasang duluan, yang mana kan kalau kita bisa lihat di sini ada dua baja jepit di sisi sini dan di sini. Ketika dia dipasang duluan, nah ada detail lagi satu yang saya lupa mention tadi. Jadi kelihatan kan di sini plus gitu kan, rata antara baja dan kayu. Rata. Dan kemungkinan besar kan masuk seperti ini kan. Nah kalau misalkan si baja kan duluan, mungkin nggak akan sulit adjustment-nya gitu, membuat dia flush. Kalau misalkan si baja duluan tanpa diikuti oleh kayu. Jadi kalau misalkan baja, kita coba seperti ini. Ya benar, dia cukup sulit kalau posisi bajanya itu nggak presisi dengan si kayunya. Betul. Jadi akan ada kemungkinan kayunya itu lebih sedikit menonjol atau lebih kecil justru gitu. Iya, mencari lubang si ininya agak sulit sih. Penyesuaian antara mencari kedalamannya ini sih nantinya akan agak sedikit sulit sih. Cukup tricky ya. Nah, kalau dilihat di sini juga nih, kayaknya nih cukup ngasih informasi kalau si tilesnya ini ngikutin dimensi kayu. Jadi dia kayak ada dempulan nutnya. Jadi kayunya udah dipasang duluan sama si baja, nanti ketika udah finishing lantai, maka proses pemasangan tilesnya ya dipotong seukuran kayu. Iya. Jadi kayaknya ini tilesnya emang di akhir sih setelah baja dan kayu nggak sih? Iya, setuju sih. Kalau aku setuju sih dengan. Jadi kayu dan baja ini mungkin sudah sepaket gitu, terus ditekan ke slab, kemudian baru tilesnya yang menyesuaikan. Baru kemudian nanti ketika udah finishing dan sebagainya baru dipasang strukturnya si bench ini. Jadi mungkin di awal cuma ini aja mungkin ya cuma tiang gini aja sih mungkin di awal, prediksi aku sih ini cuma gini aja, kemudian pasang lantai, mungkin bajunya pasang lantai, nanti setelah finishing dan lain sebagainya sudah selesai, sudah mau masuk ke pekerjaan railing, barulah ada bench ini dipasang. Oke. Nanti kalau udah masuk ke pembahasan yang railing, kita bahas lagi yang di sini. Oke, lanjut dulu ya ke railing kecil. Oke. Jadi, nah yang juga membuat kita penasaran itu sebenarnya kan ini railing ini karena posisi kecil dan bagaimana dia bertemu dengan struktur di bawahnya dan terlihat sangat presisi di segi jaraknya. Ini adalah garis lantainya gitu. Jadi ini garis lantainya. Nah, railingnya ini itu sudah ada angkur gitu di bawahnya. Jadi kalau misalkan sudah ada angkur itu, nah mungkin di bawahnya ini sudah ada semacam plat.
plat yang Oh, panjang gitu, yang berfungsi sebagai dudukan angkurnya. Dudukan angkurnya topping platnya yang mana nih? Topping plat beton, beton rabatnya, yang ini ya, yang hitam. iya, di bawah si finish ini, ya di bawah ini mungkin ada plat gitu, semacam plat baja yang berfungsi sebagai nantinya akan berfungsi sebagai dudukan si kayu atau join antara kayu ke lantai. Seperti itu. Nah, dari sini, jadi kalau misalnya saya buat sectionnya, ini plat yang tadi saya mention, terus kemudian ada ya plat ini connect ke slab itu somehow. Nah, kemudian dari platnya ini menurut saya itu ada profil seperti ini, mungkin ya ada profil seperti ini, sudah semacam seperti ini. Kalau lihat tampaknya ini ada jarak 10 cm, yang platnya tipis gitu, sepanjang railing. Nah, kemudian barulah kayunya itu dipasang. Jadi orang yang masang kayu pun sudah paham gitu, titik-titiknya sudah tidak perlu dipikirkan lagi karena sudah dibuat di awal. Oke, bentar. Ini bentar ya. Sorry, potong. Ini platnya platnya ini dia di atas plat bajanya, dia di atas plat beton atau ditanam di plat betonnya? Menurut saya tanam harusnya ya tanam deh. Kalau ditanam bisa aja, cuman kalau misalnya kita beranggapan yang di kayu ini, yang struktur utama yang square itu, dia di screw ke beton rabatnya, mungkin aja dia menggunakan sistem yang sama nggak sih? Dimikirin efisiensi kerjanya dia sih. Mana sih kayaknya lebih efektif. Berarti platnya ini dia duduk di atas rabatan itu ya? Mungkin. Jadi ada dua kemungkinan. Ya. Berarti rabatannya selesai dulu, kemudian baru platnya mau didudukin di atas rabatan, kemudian di screw gitu ya. Tapi dia tetap perlu angkur nggak ke bawah ya? Maksudnya yang ini pun yang ini pun yang untuk bagian fence nih kan dia ada pasti ada gerakan ya. Dia ada. Benar. Apalagi di bagian bench itu takutnya kalau dia nggak ada angkur yang kuat ke beton, bisa berpotensi tilesnya bisa retak nggak sih? Iya betul. Maksudnya apakah angkurnya dulu nongol, habis itu ada sistem las? Maksudnya ketika selesai rabat itu kan ada angkurnya yang jadi stacknya, kemudian si bajanya ini dan si kayunya ini dirakit, ada pengelasan atau gimana ya? Ini tertangan. Dari mana ya kalau dilas? Dia mesti ada lubang kalau mau ada misalnya kalau emang mau dilas di sini mesti ada lubang buat masuk ini, kemudian ini dipotong. Tapi ribet sih. Memang nggak bisa ya dia kalau misalkan si steel ini langsung kayak di screw gitu ke slide-nya, nggak bisa ya? Dia bisa, cuman ada potensi gerakan ya. Nah, apa itu alasannya mungkin kenapa dia pasang dua ya? Biar pergerakannya itu bisa diminimalisir. Kalau satu kan bahaya. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk yang ini, yang railing, karena dia tumpuannya cuma satu, jadinya diperlukan angkur dari bawah. Soalnya pergerakannya kan bisa horizontal kan, kalau di railing. Lebih potensi pergerakannya itu horizontal ketika dipegang. Berarti dari railing ini ke sininya ada angkur gitu ke bawah? Tergantung juga sih, tergantung dari platnya ini. Apakah dia, soalnya dia semakin tipis, dia kan goncangannya dia nggak bisa menerima goncangan dari arah sini horizontal luar ke dalam. Ada yang dari samping ya, berapa sih dia dapat space ya? Nah, ini ada ini ya, Meg. Oke, dia saling mengkait gitu ya.
Jadi bukan ini yang megang, kan ada ini. Nah, jadi ada frame dulu, mungkin di sini Frame gedenya ya. udah ada buat ya. Hmm. Jadi di sini yang megang sama di sini. Itu dua itu nanti si apa namanya garis-garis apa vertikal yang tipis ini hanya berfungsi sebagai safety aja, maksudnya kayak biar tidak yang nopang beban utamanya bukan itu ya. Okay. Ya benar. Jadi bukan sebagai penopang beban utama, hanya sebagai itu apa namanya biar lebih safety aja realisasi. Nah, sama juga nih pertanyaannya. Berarti dia kemungkinannya kalau dipasangkan pedestal plat pun nih oke kan ya, karena dia maksudnya dia dapat ruang yang cukup untuk plat pun cukup lebar gitu. Karena ini kan penopang utama gitu. Jadi dia nggak terlalu mepet. Dia kemungkinan dia pakai plat di atas rabatan beton. Maksudnya beli itu seperti ini ya. Coba gambar hanya sepotong gitu ya. Berarti di bawah ini tuh ada plat gitu ya. Kemudian baru lantai. Jadi ini kayunya di sini. Jadi di bawahnya ada plat gitu ya. Sorry. Jadi plat sebagai dudukan ya selebar ini gitu ya. Ini ya, yang ini iya benar. Ini tilesnya kan maksudnya. Benar. Ini tilesnya. Ini slab. Gitu ya. Kemungkinan gitu sih. Jadi lebih kuat perkuatannya. Maksudnya karena dia dilihat dari sini dia mumpung ada ruang yang cukup buat dia tuh untuk itu square ya. Jadi nggak yang terlalu mepet banget sama pinggiran lantai. Nah ini kan ada cukup ruang dari kiri. Ya nggak sih? Apa dia? Betul kan? Dia bukan pinggirannya di sini kan? Benar. Oke. Ya. Nah, jadi udah ada lebar sih. Ya. Nah, dia harus. Nah, kalau platnya ini untuk nerus ke kayunya ini, dia bisa lebih kecil. Oh, berarti ya kecilnya. Jadi dia cuma sebagai pemegang dari angkur yang naik itu. Benar. Ada kemungkinan tanpa plat ya, maksudnya cuma angkur aja gitu langsung ditancapin di beton. Ada kemungkinan gitu? Ada sih. Malah itu lebih kuat. Oh, berarti tanpa plat gitu. Cuman aku mikirnya gini tadi, kalau dia emang bisa pakai plat itu, kenapa dia nggak mau pakai metode yang sama untuk si bench-nya ini ya? Dia langsung angkur. Kalau emang dia mau nerapin sistem dengan menggunakan angkur langsung yang ditanam di plat beton, misalnya tanpa plat ini ya, tanpa plat baja ini, kenapa dia nggak ngelakuin hal yang sama di sini? Kan dia artinya di tengah gitu gininya, plat bajanya gitu. Iya, ditanamnya tuh ditanam dia dulu di platnya. Jadi tanpa ada skrup ke pedestal, tanpa ada skrup ke plat beton. Dilemanya di situ tadi. Beragam jadinya detailnya kenanya ya. Apakah ada pertimbangan bahwa di sini emang mesti pakai tanpa plat, jadi dia angkur langsung ke tanam. Terus di sini dia enggak gitu. Ada pertimbangan itu. Maka bisa aja disamain itu biar simpel sistem kerjanya. Benar. Biar dari segi ketukangannya juga tidak bingung sih. Tapi kalau pakai plat pun ini masih oke, cuman kayaknya kebanyakan ya. Tapi nggak tahu untuk kasus project ini dia pakai sistem yang mana. Kebanyakan dia kan besinya itu langsung ditanam kan, langsung ada stack dari si plat betonnya naik. Ya nggak sih? Berarti ada kemungkinan kayunya itu belakangan ya? Belakangan maksudnya setelah masang tiles? Iya. Itu maksudnya jika dia nggak ada plat yang di samping ini, langsung masuk aja gitu?
bukan. Maksudnya kenapa dia memilih sistem seperti ini gitu. Ketimbang buat plat hanya satu gitu kan, yang sama dengan sistem ini gitu kan. Kenapa dia sistem seperti ini? Apa mungkin enggak juga sih? Ini pun juga bisa kayak gini. Oh iya, ini kelemahannya lagi. Enggak sih, bukan kelemahan. Ada potensi nggak dia tuh bisa dicabut? Ini ngaitannya di mana ya kalau kayak ini ya? Maksudnya ini kan angkor tuh dari bawah dimasukin Tetap gitu ada aja. Look it. Kan tetap bisa ada baut di ujung-ujungnya. Nah, oke. Oh, berarti dia 2 gitu. Berarti walaupun Mungkin. dia bisa aja ada angkor sebenarnya di sini, cuman ini si baja samping-samping sama baut ini sebagai pemegang. Nah, oke, itu bisa jadi kayak gitu. Nah, ini pertanyaannya kalau yang ini kan nggak ada nih skru ke samping. Apa dia ngandalin pegangan dari si ini aja ya, si bench-nya ini. Maksudnya di sini kan nggak ada yang di railing ini kan nggak ada yang sistem ke samping kayak ini nih. Ya, yang di railing ini yang dimaksudkan ya? Ya, nggak ada. Kenapa nggak ada ke sini gitu? Ya, maksudnya ini ya gimana lagi? Nah, oke. Ini menurutku belum tentu nggak ada sih. Oh bisa didempul ya, bisa didempul sih. Krunya gitu, terus didempul gitu. Ada kemungkinan. Iya sih. Nah, kenapa dia nggak juga sama dengan Nggak. Iya sih, kenapa nggak disamain didempul juga ya gitu ya? Itu Oke. Mungkin atau emang mau nonjolin konstruksi modern ya? Harusnya enggak, karena juga di pinggir pantai loh, pakai baju. Mungkin karena memang dari segi kekuatan, purpose kekuatannya mungkin ini memang harus ada seperti ini, mungkin dari segi struktural dan mungkin pengetahuan struktur zaman dulu mungkin yang terbaik memang harus ada seperti ini. Nah, ini bisa jadi nggak ada karena ada perkuatan lagi ke sini kan. Ada kemungkinan ya si ini. Jadi di sini kan kita, kalau misalnya kita lihat kan tiang-tiang itu, titik tiang itu ada di ujungnya gitu. Satu di sini misalkan, satu di sini, di sini pertemuannya di sini nggak ada, di sini sama di sini. Jadi ini mungkin juga mengambil sedikit kekuatan ke sini. Ya, ini titik kakinya di sini sama di sini. Kan ada struktur balok bench ya, balok kayunya itu. Kolom ini mungkin sudah cukup kuat begitu. Gini, sudah nempel gitu. Ini si kolom, nah ini si balok bench. Jadi ada perkuatan mungkin juga di sini. Nah, perkuatan ke sini disalurkan ke sini ke kolomnya bench. Mungkin railing utama ini bisa berdiri hanya dengan angkur saja karena ada perkuatan ke sini. Nah, sisanya. Terus sisa yang lain, yang ini? Yang ini tuh berarti yang benar, itu udah. Kayaknya tinggal ke bawah aja berarti, perkuatan ke bawah dengan sistem skru tadi. Tapi kalau yang tadi, kalau kaki bench-nya itu, si kolom utama bench-nya itu memang mungkin perlu perkuatan steel lagi karena dia dari sisi ukuran kayunya lebih besar, terus memang kekuatan yang diterima atau beban yang diterima itu lebih besar gitu, terus jadi perlu ada tambahan ini. Mungkin ya nggak tahu sih apa pengaruh nggak
muai susut gitu ya. Jadi ini yang sebagai penyangga, adjusternya lah. Maksudnya kalau misalkan kayunya kenapa-napa bisa di apa? Kalau misalkan tanpa itu kan ada kemungkinan banget ini akan goyang gitu ya dia. Kalau misalkan tanpa steel lah, let's say tanpa steelnya ini di umur itu mungkin kayunya itu akan mulai kayak semacam gocak gitu kan, karena ada muai susut itu kan. Nah kemudian jadi dengan adanya steel ini bisa membantu menahan lagi, jadi nanti bisa apa dikuatkan lagi gitu sehingga tidak merusak bidang dari kayunya ini sendiri. Jadi kalau misalkan bisa coba gambar benar-benar dari tampaknya. Kalau misalnya ada steel gini, kalau misalnya diperkuat gitu kan, jadi kan yang akan diperkuat kan satu bidang kayu ini toh. Jadi sama-sama diperkuat. Jadi ini akan tertahan gitu kan. Ini akan tertahan. Satu bidang ini akan tertahan. Yang mana kekuatan kayunya masih tetap dapat. Tapi kalau misalkan tidak ada steel, bayangkan kalau misalkan tidak ada steel, ini asumsi aja sih. Iya. Ya, bayangkan kalau misalkan let's say di sini kan ada steel di tengah. Kita asumsi setengah ada steel juga. Nah, kita asumsi misalkan dengan bidang yang sebesar ini hanya ada baut ya. Kayunya ada kemungkinan akan rusak ketika dia menyusut. Betul, ketika diperkuat nanti menyusut, terus dia akan ada kemungkinan akan rusak. Jadi si steelnya ini mungkin bisa dibilang sebagai penjaga stabilitas dari kekuatan struktur kayu mungkin, karena beban yang diterima itu kan beban yang bergerak gitu ya, maksudnya orang bergerak. Dan ya kalau dia nggak ada steelnya ini pun, maksudnya kalau dia nggak ada yang bagian di luar ini, dia bakal goyang ke arah sini nggak sih? Ya, itu juga sih. Ya. Betul. Jadi ketika ada ini kan dicowok nih ke dalam, jadi dia jadi ikut jadi penahannya, jadi double proteksi gitu dari si pergerakannya. Dan lanjut ya, sampai mana tadi yang di bagian si railing kecil-kecilnya? Oke, kita balik lagi ke railing kecil ya. Jadi ini sekitar berapa ya kira-kira diameternya? Ada kayaknya 2 sentian deh. 2 ya? Nah ini aja mungkin ini 4 atau 3. Ini 4 atau 3. Jadi ini mungkin sekitar 2 sentian. Kemungkinan kalau besi angkurnya itu yang dipakai mungkin diameter 6 ya, untuk jadi stacknya. Habis itu berarti dia ditanamnya setelah si rabatannya itu selesai. Karena kita bisa lihat sini ada dempul-dempulnya nih. Rabat dulu, habis itu si platnya, di skru ke beton, habis itu baru si kayunya, habis itu baru si tilesnya. Itu nggak kurang lebih urusannya. Cukup challenge kalau ngeprofil tilesnya nggak sih? Ya. Kalau dia kayunya duluan, kalau dia besi duluan, situ kan bisa ngasih bolong-bolongan dulu ke tilesnya kan, baru dimasukin gitu. Betul, rasanya besi aja deh yang muncul. Jadi tilesnya udah kepasang gitu mungkin. Nah, ini tiles. Jadi tilesnya udah bolong-bolong ini kan maksudnya itu. Terus habis itu kayunya di bawah baru disilan gitu mungkin. Mungkin tuh maksud silan tuh biar ada proteksi buat airnya ya mungkin ya. Benar. Biar nggak sih. Ada merembes naik ke kayu. Ya walaupun ada potensi sih, tapi setidaknya ini cukup meminimalisir. Ya. Ini kira-kira jenis kayunya apa ya dipakainya? Nah ini fotonya agak lama, kelihatan sih cerah gitu warnanya ya. Ada kemungkinan jati juga. Ada kemungkinan. Foto yang agak lama. Ini foto lama. Oh yang sekarang itu ada penumpukan finishing. Kalau yang ini, ini baru. Ada kemungkinan jadi. Oh iya jauh banget ya. Dan karena penumpukan finishingnya itu mungkin yang bikin
slabnya itu malah jadi makin kabur ya, Iya, mungkin seperti itu. makin memudar. Jadi untuk railing kecil itu kita asumsikan jadi ada angkur, kemudian ada angkur yang nempel ke plat lantai, ada angkur yang dihubungkan dengan plat, atau mungkin enggak ya, atau mungkin tanpa plat besi ya. Jadi dia angkurnya langsung dia connect ke slabnya ya. Plat beton slabnya. Plat beton. Agak sulit. Cuman dia banyak, betul. bukan sulit sih, tapi dia banyak aja jadinya. Maksudnya dia udah mesti adjust itu kan, si jaraknya itu mesti presisi dari si platnya. Berarti lebih cenderung dia dengan plat besi maksudnya. Bentar, coba lihat ini. Ini kenapa ada jarak yang beda ya? Karena kalau menurut itu dia ini nyari as kolomnya sih kalau menurutku. Oh, jadi gitu. Kalau misalnya di sini mungkin mulainya ini tuh nggak pas ya kayaknya. Coba ada yang dari depan ya? Ini kelihatan beda secara ini. Nah ini kayaknya lurusan dari kolomnya sih. Kemungkinan besar ini ya. Ini aku coba gambarin. Jadi dicari dari center antara kolom ini dan kolom ini. Dari senternya baru di offset 10, mungkin di offset berapa gitu. Mungkin. Ini jadi ada ya? Purpose. Ini ada apa enggak nih? Yang mana? Enggak. Yang di tengah enggak ada, dikosongin. Oh, lihat. Oh, tadi yang lebar tuh justru udah bagian tengah itu ya? Nah, karena juga ada. Nah, ini mungkin tipe kamar yang VIP ya. Jadi ada 2 base yang diambil. Nah, kalau misalnya kamar yang biasa kan ada ini juga soalnya. Nih. Ada partisi. Mungkin ini juga yang mendisiplinkan jarak sih. Ya. Ini kalau misalnya dia nggak pakai semua angkornya naik, maksudnya beberapa aja, dia mesti presisi juga sih jatuhnya. Misalnya per 5 railing gitu. Ini kan udah mesti pembagiannya harus pas ya. Kalau nggak gitu ya ini segini. Ini kalau nggak ini yang ngalah, yang di sini yang ngalah kan itu. Jadi kalau dengan pertimbangan dia untuk gampang adjusternya itu sebenarnya keduanya nggak ada masalah. Entah dia mesti ditanam atau enggak. Cuman lebih gampang kalau di screw nggak sih? Karena yang di sampingnya juga di screw ke bawah kan. Yang di struktur utama ada yang di ujung nih. Di screw jadi ke bawah dia ya. Sekalian gitu. Iya. Dan kalau emang di ujung sini udah ada angkur ke atas, ini nih ada perumpamaan lagi nih ya. Kalau misalnya ini udah ada yang menerus ke slabnya, bisa nggak yang di tengah ini nggak ada ya? Jadi dia cuma plat aja. Dia cuma nerusin dari misalnya ini nih yang di ujung si kotaknya. Tapi ini udah ada si pedestal, si platnya yang di screw juga, plus dia juga ada stack dari slabnya. Tapi untuk yang di misalnya ini juga sebagai yang mana? Nggak ada ya? Ya anggaplah ini ujung-ujung ya, ketemu ujung ya. Nah, di sini ini cuman penghubung itu cuman plat doang. Jadi nggak ada stack dari bawah. Sistem adjusternya itu lebih gampang karena dia sudah selesai fase struktur. Misalnya dia pertemuannya dengan yang si ujung ya, yang di struktur ujung, dia tuh di las di sini. Ini tinggal di screw sini ke lantai, di screw. Baru habis itu tiles yang nutup. Berarti profile platnya tetap gini kan. Kalau misalnya dari tampak, misalnya
Anggap ini yang di ujung, yang di ujung. Ya, Berarti tetap gini kan profile platnya tetap pada tetap gitu, step ke atas itu kan. tetap. Baru setelah itu ini juga ada atasnya gitu ya maksudnya. Jadi, baru habis itu railingnya maksudnya setelah dirabat dan di lantai. Setelah di muncul lantai ini ya. aja. Baru bisa railingnya gitu ya. Tapi yang ininya setelah dirabat, yang si ini plat yang untuk si railing kecil itu setelah dirabat. Tapi untuk yang di ujung ini sebelum dirabat. Ya, ada stacknya, cuman pedestalnya itu setelah dirabat. Gimana cara masukinnya? Pernah lihat proses pemasangan railing? Aku juga. Railing yang cuman yang biasa aja sih. Maksudnya yang pakai hulu gitu, terus ada apa namanya ada pedestal di bawah, nanti pedestal di screw ke lantai. Itu aja sih yang standar. Kalau detailnya ini kan? Belum pernah. Gak ada stacknya kan? Ada. Nah, langsung. Berarti kalau di screw ke bawah pun berarti bisa kan sebenarnya tanpa stack. Harusnya bisa. Cuman itu kan masalah detail aja. Ada yang milih buat nonyol si pedestal. Kebanyakan kan nonyol kan? Iya, betul. Kebanyakan atau nonyol. Ditanam gitu. Kalau ditanam kan sebenarnya bisa aja. Cuman potensi tadi itu kalau bisa dibilang dia getarnya itu. Jadi kalau mau lebih ada perkuatan ekstra dari si struktur utamanya mesti ada stack. Kalau dia ditanam ya. Soalnya ditanam kan ada potensi buat retak. Kalau di atas kan getar. Soalnya dia kan ngungkit kan. Ngungkit gitu kalau dia di atas dia neken sih. Cuman dia bisa lebih nahan si lantainya. Beda kalau dia di bawah dia kan ngungkit tuh. Yang aku pernah gambar railing itu, aku sih nggak ada gambar stack di bawah itu, cuma kayak plat. Nggak ada stack ya, langsung di screw. Di gambarnya sih nggak ada, tapi nggak tahu sih pelaksanaan di lapangan itu agak gini sih, belum tahu sih pelaksanaan di lapangan. Kalau di gambar emang plat beton, terus ketemu dengan plat railing itu, terus baru habis itu lantai. Aku pernah lihatnya ya ada juga yang langsung dari lantai itu stack ke atas, jadi besinya emang sengaja dilebihin gitu buat si lantai, terutama yang mau nyari flush sama apalagi finishingnya konkret gitu, maksudnya konkret polish itu biasanya langsung dilebihin dari stacknya karena rawan retak ya. Kurang tahu sih pertimbangannya apa ya, karena kalau polish gimana? Oke, berarti sebelum dipolis konkret itu udah ada stuck gitu yang udah di spare gitu? Iya, udah dilebihin gitu setinggi kebutuhan berapa relenya. Jadi udah langsung dari platnya si slab gitu. Karena polis konkret kan nggak ada lapisan lagi, jadi konkret itu langsung dipolis. Beda kalau semen polis perlu dilapisan lagi kan. Iya betul. Cuman kalau untuk ini, kalau dilihat juga udah di lapangan tuh bisa sebenarnya kalau tanpa stack, apalagi dia bisa ditutupin pakai tiles kan harusnya bisa ya, maksudnya bisa flush gitu tanpa stack. Jadi dengan pedestal ini doang, pedestal ini tanpa ada angkur dari bawah. Soalnya kalau ada angkur pun dari bawah itu kan cukup rumit. Gimana gini? Mesti ini dilobangin dulu nih. Dilobangin baru dilas gitu ya. Jadinya kan gitu. Maksudnya ini cukup effort bikin kayak gini kalau emang ini dia udah cukup si pedestal ini. Apalagi bidangnya ini lebar kan. Udah dapat lebar bidang untuk nahan gaya horizontal. Oke. Kira-kira itu sih untuk railing sih. Kira-kira. Iya. Railing. Oke, aku lanjut ke bench-nya ya. Iya. Oke, untuk bench. Nah, untuk bench-nya ini, yang aku kira-kira sih kayak gini sih. Jadi ini si struktur yang tadi, struktur development kakinya,
Ini ada skillnya. Kemudian nanti di sini ada joist gitu, joist kayu. Kemudian, nah mungkin di sini tuh ada joist utama gitu yang gede gitu, segede apa namanya? Jadi sambungannya pun sambungan kayu ya, misalnya. Ya, sambungan sederhana. Pendan lobang itu mungkin ya. Bisa jadi. Jadi biasa, terus nanti di luar itu ada balok lagi. Di baloknya ini dia square itu mengikuti bentuk daripada bench, ukuran pada bench. Ya, kemudian setelah itu, nah ini kan ada semacam list ini. Nah ini kemungkinan bisa jadi kan karena nggak ada foto yang kelihatan di sana, bisa jadi dia, kalau aku dengar-dengarnya, bisa jadi di listnya terus kemudian ini railing bulat-bulat itu lagi. Jadi di depan listnya, jadi bulat-bulat ini dia berdiri di si balok benchnya. Itu di luar itu, atau kemungkinan dia si ini dalamnya itu dia berdiri di atas sini. Jadi ini satu ini terpisah gitu. Terpisah. Jadi dipasang ketik. Ini sebenarnya udah jadi gitu. Maksudnya satu panel ini udah jadi sebelum dirakit di benchnya. Habis itu tinggal di assemble di ketiga sisinya. Iya, tinggal di assemble itu. Dan rasanya sih lebih mudah dipisah sih rasanya. Jadi dari segi dan segi kecepatan tidak perlu bekerja di lapangan. Maksudnya bisa dikerjakan paralel, tidak perlu menunggu sampai ininya selesai dulu, sampai platform bandnya selesai dulu baru selesai. Jadi ini sembari mengerjakan ini sudah bisa dikerjakan di lapangan. Itu sih mungkin kelebihan. Coba zoom bagian sini ya. Sama ini bisa dihapus bentar. Oke. Di zoom lagi aja. Kalau dilihat dari sini, kayaknya dia bukan disilang. Maksudnya lebih susah juga sih pasangnya, nggak? Apa dia polosan gitu ya? Polosan, habis itu ini juga jauhnya ke sini. Kayaknya polosan sih. Habis itu dia baru didempul. Soalnya kan biar gampang juga kan, dia ngerakit. Jadi modulnya satu gitu. Benar. Dia bisa jadi di screw ke sini ya. Nah ini tadi aku penasaran kenapa nggak diratain ya? Apa emang karena ada dengan ada shadow-nya sehingga terlihat garis dan ada frame, apa ada pertimbangan lain kira-kira? Ini kalau dilihat dari sketch-nya Yobi biar lebih jelas. Coba yang di sini ya. Nah ini kan ada perbedaan nih. Perbedaan posisi ya, kalau bisa bilangnya. Kenapa dia nggak rata gitu maksudnya? Dipasangnya itu ini rata sama si super balok ini. Nah ini kan pasti ada tampias itu kan ya. Tampias gitu kan. Kalau misalkan ada tampias hujan, maksudnya ada kemudian tampias. Nah bayangkan kalau misalkan dia joinnya, oke, ini kan kita asumsikan frame yang di atas kan belakangan ya. Oke, belakangan. Ya. Kita asumsikan belakangan. Kalau misalnya dibuatkan, apakah safety? Maksudnya apakah ada kemungkinan air itu masuk gitu? Oh, ngerembes gitu. Jadi maksudnya dengan adanya ini, dia otomatis melindungi sambungannya, jarak ya sambungannya biar tidak tergenang air gitu. Ini kan kena juga nih. Jadi udah terpatahkan sih argumen itu. Maksudnya ya kayaknya ada motivasi proporsional di sini. Selain juga itu tadi ya, itu ngefek sih, ngefek
karena hujan secara nggak langsung efek, tapi motivasi besarnya kayaknya looknya, pengen menjaga look sih. Betul. Kayaknya itu sih benar. Looks-nya aja kayak aesthetic purpose aja sih. Dan kalau ini dia dapat space-nya lebih gede lagi nih. Kalau dia dikeluarin ini kan railingnya maksudnya ini di belakang sini atau di sini ya? Betul. Betul. Jadi railingnya itu ya benar sih. Bisa dapat space yang lebih gede lagi. Lumayan nih, ekstra lagi berapa senti. Nah ini ada ini juga sih. Galar ya. Galar. Oh, ada bahasa Indonesia galar. Ada macam surface gitu ya, dari kayu itu buat Ya, dari kayu ya. Si cushion. Jadi dengan agak sedikit dikuatkan itu bisa. Dan kalau misalkan dia pas itu, space jadi lebih kecil. Ya sekian senti sih berpengaruh. Dari segi detail juga. Harus sih. Melihat dari sini juga. Menunjang juga kan. Nah, jadi kenyamanan lebih nambah dan dari segi look juga bakal lebih tegas kelihatan frame. Berarti ini sistemnya di screw aja ya ke bawah ya. Kita pakai dowel kayu. Karena sebenarnya kan lebih kuat kalau pakai dowel kayu sebenarnya, kalau pertemuan kayu sama kayu. Benar. Mungkin pakai dowel mungkin. Karena lebih gampang tempulnya juga. Nah, dan dia nggak ada peran struktural kan. Peran struktural itu cukup sampai sini ya. Betul. Nah ini juga ini dia pakai apa nih? Kalau dia udah pakai pendan lubang sebenarnya bisa pakai dowel. Biasanya orang tuh pakai dowel kalau udah pendan lubang. Di sini ada dibor, habis itu di dowel. Karena kalau baja, apalagi dia nggak ada bajanya kan, dia nggak ada plat baja di samping kayak yang di bawah gitu. Dia langsung ya, screw kayak gitu, dia kemungkinan bakal propose kalah kayunya dengan si screw baja. Apalagi kalau kita lihat di sini hampir sebagian besar strukturnya kayu konvensional, dan yang perlu support baja itu cuma bagian-bagian yang struktural yang emang pergerakannya cukup besar, kayak di bawah. Berarti ini clearance berapa aja nih ya? Ini kan 45 tadi ya, sampai topeng ya. Ini 10 cm ada nggak sih? Si cushion ini. Ini dia 50 ada. Gitu. Oh, 45 sampai clearance. Jadi 45 tuh di sini ya. Lagi 10 gitu. Kalau 50. Iya, kalau kita asumsikan 90, ya di situ 45. Jadi ini nambah clearance-nya dia. Jadi 50. 40. Mungkin nggak kalau 50 tuh ketinggiannya ya. Mungkin nggak ini tuh lah justru lebih pendek, sekitar 80. Ada gini nggak kira-kira ya? Bisa pakai ada nggak parameter? Ada orang berdiri di situ. Tiles di interior ada tiles tadi. Berapa nih? Ini 40 ini. Nah, ini ada meja nih. Kan 75 kan? Ya, mungkin 80 ada, make sense juga 80 sih. 80 ya? Tapi pendek. Kayaknya 80. Ini kan kalau Yobi foto ini kan kayak sejajar ya kan? Horizonnya di sini kan? Horizon. Ya betul. Kayak ada 80 deh. Berarti cukup pendek sih. Minimum 90 harusnya. Oh, 80 bisa. 80 sampai 1 meter. Ya? Bisa. Karena pertimbangan dia pakai bench juga kan, dia mesti sependek mungkin ya. Apalagi mau ngejar proporsi bagi dua tadi. Berarti kan dapat tuh sampai di topengnya 40. Ini berapa nih? Bench. Karena agak tinggi. Kalau dilihat dari ini kan kursi normal kan. Kursi normal itu kan, kalau kursi normal mungkin sekitar 42, 5 gitu. Nah ini. Ini ya. Jadi kelihatan dia lebih tinggi maksudnya. Ya. Kelihatan. 50 ya masih. Agak tinggi ya. Agak tinggi dan ya ini kelihatan pendek banget sih kalau lihat kalau dari sini ya. Ini pendek banget. Ya. Ini mungkin 10 cm. Kayaknya nggak ada 10 nih. 8 deh kan.
Soalnya kalau ini 10, ini perbandingannya proporsinya ini dengan ini kan hampir sama. Kalau ini kita asumsiin 10, ini berarti 30. Sedangkan tadi perhitungan di sini kan dia mestinya 40 kan. Ini kan rata nih. Ini rata sama balok ini kan. Ini rata dengan ini. Sorry, mana sih? Ini ya? Oh, ini frame-nya. Ini frame. Berarti dia Oh, maksudnya dia ada coakan gitu. iya Coba yang samping lagi satu ya, sama nggak juga gini? sama. Oke. Mungkin ini tuh kenapa di sini nggak ditutup? Mungkin continue dia kan sampai di sini kan? Ya. Itu nih. Oh, dia satu garis gitu. Nah, ini ketutup karena dia ada list pelangin. Ada perangka frame railingnya yang menjorok keluar. Iya. Tapi kalau berdiri di mana ya railingnya? Rangka railingnya kan nggak kuat dong berdiri di. Oh iya. Atau memang variasi. Iya. Emang ini sengaja dilebihin mungkin. Oh, karena gini juga. Karena si garis ini, ya. Garis ini, pelang lah kita anggap ya, atau borderline atau kedudukan railing gitu. Itu kan dia mampu memberi tambahan space untuk si sofa, si cushion. Nah, ini area belakang aja, area yang belakang dan setengah gitu kan, setengah di sini. Gitu kan. Nah, ini setengah sampai railing, ngebatas railing pokoknya. Di sini railingnya. Ya. Oke. Nah, bagian ini yang tidak terkena bagian sekitaran frame. Karena di sini railingnya. Ya. Nah, dia tidak terkena gitu, otomatis dilebihin lah ini gitu untuk menambah menopang cushionnya gitu. Tapi aku punya anti argumen juga sih. Jadi kenapa nggak langsung aja terus lurus ini? Iya. Dikelilingin gitu. Kenapa nggak ini terusin, atau kenapa nggak ini terusin? Kenapa nggak ini yang terusin? Atau kenapa nggak antara ini atau ini yang terusin? Kenapa harus buat baru? Kenapa harus buat bahasa baru gitu kan? Ada putus-putus. Kenapa harus buat bahasa baru? Ya. Memang sengaja aja dibikin. Ya, nanti kalau teman-teman di sini ada yang tahu mungkin apa purpose-nya, tolong dibantu jawab gitu. Oke, itu mungkin kayak dari tadi kita banyak, kalau melihat bangunan yang lama gitu ya, mungkin akan banyak something yang keluar. Reason-nya tuh nggak kuat gitu sih. Mungkin ya itu mungkin detail yang bersifat ornamental itu mungkin lagi. Mungkin. Kalau bangunan lama gitu. Tapi kalau bangunan baru model nanti ke depan mungkin kayak hal ini udah pasti disederhanakan rasanya. Ya benar. Oke. Ya. Kita lanjut dulu. Oke. Sekarang kita menuju ke teknis pemasangan ya, step by step-nya ya. Jadi untuk untuk teknis pemasangannya, slab dulu dipasang. Ya, slabnya selesai, kemudian dipasang. Jadi di slab ini udah ada stuck atau angkor besi gitu yang menonjol gitu. Lihat, jadi udah ada menonjol itu. Kemudian, barulah kayu dengan, jadi ke kayunya ini dia nantinya akan connect dengan stack. Connect dengan stacknya, jadi ada connection dalamnya. Kemudian kayunya ini sudah ada profilan, dia ada profil yang sedikit dicolak begitu untuk kemudian dibuat diberi kekuatan steel lagi untuk sebagai penahan kayu, pengunci kayu. Jadi nanti akan ada
mungkin dirasa ada umur terus sedikit longgar itu, jadi lebih gampang dalam perkuatannya. Nah, ini jadi ini dipersiapkan dulu dengan metode yang sama gitu. Jadi ada 4 kan, harus sampai kurang 4. Oke, jadi ini dipersiapkan begitu ada 4. Nah, setelah ini selesai, baru lanjut ke dibuat railingnya dulu. Jadi dipasang railingnya. Nah, railingnya itu dia kalau misalkan kita lihat ke sini lagi gambarnya, ini kan ada yang dengan tiang cukup besar gitu. Nah, tiang cukup besar ini nantinya terkuatkan gitu. Kalau di tiang cukup besar itu nanti posisinya dia kurang lebih ada di sini, yang ada di ujung sini juga. Jadi ini saya ambil coba profil yang di ujung juga. Jadi nanti ini somehow ada profilan baja. Ya, ada baja yang, nah ini kan ada railing kecil ini. Railing kecil ini kita asumsikan di bawahnya itu ada baja yang berfungsi untuk menghubungkan antara railing kayu dan beton yang di bawahnya. Karena nggak mungkin juga cuma ditaruh gitu aja. Jadi ini profil bajanya. Nah, untuk bagian railing yang kecil-kecil ini sudah disediakan staf atau steel angkur gitu, seperti ini dengan jarak yang sudah ditentukan seperti di sini. Gitu. Nah, nanti dari sini kemudian adalah jadi kira-kira untuk proses sampai beton rubber ini itu sudah sampai sini, terus nanti baru kemudian ini dikasih spasi lantai itu dibuatkan lantainya. Setelah dirender lantainya, maksudnya ini sudah dirender lantainya itu. Nah, perbedaan metodenya, kalau yang struktur utama ini itu kayunya itu sekaligus ikut dengan steel jointnya itu. Sementara untuk yang railingnya sendiri kayunya itu tidak ikut. Ini ikut kan? Ya, belakangnya. Ikut karena ada urgensi ini kekuatannya, jadi lebih maksimal. Nah, profil kayunya kalau selalu foundation itu kita asumsi dia memakai joint urus dan lubang gitu. Jadi kayu gitu, antara kayu dan kayu. Nah, setelah lantai semua terpasang, lantai sudah pasang, barulah kemudian railing kayu yang kecil ini mulai dipasang. Kayu kecil railing kayu utama, terus ini ada kayu kecil ini yang dipasang. Jadi baru handrailnya dilanjut lagi struktur sofanya itu sendiri. Ini kita asumsi semua itu. Kemudian ada joist-joistnya, bisa dibilang ini dibuat secara bersamaan gitu. Ini proses setelah lantai ya, tiles. Ya, jadi betul. Jadi pas mempersiapkan struktur kolom kayu dan joist baja antara kayu, railing dan lantai. Kemudian fase kedua adalah memasang lantainya, merabar lantainya, karena dengan profil kayu yang sangat kecil ini rasanya sulit jika kayunya ini dipasang dulu. Jadi sulit rasanya untuk menentukan si bentuk-bentuk lantainya jika kayu ini dipasang. Jadi kita asumsikan lantai yang dipasang dengan disediakan semacam stack. Ini stacknya doang yang muncul. Betul. Jadi stacknya yang muncul, ya ada stack itu yang muncul. Baru kemudian fase ketiga itu pemasangan railingnya, kemudian juga pemasangan sofanya. Bukan sofa tapi dudukan sofanya, rangka dari dudukan bench. Jadi dibuat rangkanya. Kalau kita lihat lagi sebagai
flashback lagi ke gambar yang tadi, kalau misalnya bisa lihat, iya, ya ini kira-kira struktur sofa yang kita asumsikan. Ya. Ini kolom apa namanya, kolom dari sofanya, kolom, kemudian dia ada balok kayu, kemudian di sini ada kita anggap sebagai list pelang gitu ya, penutup gitu, penutup dari list sofanya. List saja mungkin. List. Ya, list. Nah, ini yang kita asumsikan dia terpisah pembuatannya apa dirakit di luar itu. Ini satu paket begitu. Di sini ada semacam kayu baru ada railingnya. Nah, itulah kenapa looksnya dari lihat ini ada 2 garis. Ya. Garis 2. Terus setelah itu baru finishing kayu, maksudnya entah itu di vernis atau di politur begitu. Oke. Kesimpulannya mungkin singkat aja sih, reminder aja lagi kalau ini konsep ini cukup menarik gitu, karena memanfaatkan fungsi dari railing yang nggak hanya sebagai railing tapi bisa dimanfaatkan menjadi sebuah bench atau tempat duduk sofa gitu untuk fungsi yang lebih meningkatkan experience daripada pengunjung atau tamu yang dulu. Nah, terus teknis pemasangannya sebagian besar itu menggunakan untuk struktur utama menghubungkan lantai menghubungkan antara kayu itu menggunakan baja namanya. Terus kemudian untuk struktur daripada antar kayunya itu sendiri itu menggunakan dowel gitu. Oke, kita cukup lumayan cukup dalam sih membedah detail ini berdasarkan, sekali lagi ini adalah berdasarkan sudut pandang dan literasi kita berdua, dan tentu aja pasti ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita jelaskan dan dengan yang kita terka. Teman-teman, sebenarnya ini sebagai trigger buat kita itu bisa ngelatih menjadi lebih kritis lagi melihat terutama suatu detail tertentu dalam arsitektur yang kita lihat menarik. Jadi teman-teman kalau ada pendapat lain, so feel free buat komen juga, sharing ikut di kolom komentar atau DM kita di Instagram. Dan kalau dari arsitektur ini ada yang teman-teman tertarik pengen kita bahas bagian apanya lagi, mungkin bagian subcle-nya ini, mungkin sendinya ini, kolomnya, atau hal mana, mention juga di komen. So untuk kali ini itu aja. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.